Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Said Muhammad Habib. Dan baiklah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang database Oracle Express 11G. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi select yang sebelumnya sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, mengapa saya pisah? Karena fungsi select ini memiliki banyak fungsi, banyak manfaat dalam mengolah data di database Oracle Express ini. Nah, jadi langsung saja kita menggunakan fungsi select untuk teman-teman, sebelumnya fungsi select ini berfungsi untuk menampilkan data dari database yang telah kita buat sebelumnya. Dan di sini saya sudah membuat database dan di dalam database itu terdapat 4 tabel, yang ada tabel mahasiswa, mata kuliah atau MK, terus ada tabel nilai, dan terus ada tabel kelas. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data-data dari data yang ada di dalam tabel database yang telah kita buat sebelumnya. Nah, mari kita mulai. Salah satu fungsi select ini menampilkan data di salah satu atau di beberapa tabel yang sudah direlasikan. Contohnya, kita akan menampilkan data mahasiswa, NIM mahasiswanya. Selanjutnya, nama dari mahasiswanya. Selanjutnya, kelas. Selanjutnya, teman-teman, untuk pertama kita satu tabel saja, gunakan satu tabel saja, yaitu NIM, terus namanya, nama, terus tempat tanggal lahir, tempat lahir. From mahasiswa, where. Kita coba menampilkan data mahasiswa yang tempat tanggal lahirnya berada di Pekanbaru. Itu dengan cara tempat lahir dengan Pekanbaru. Untuk teman-teman ketahui, di SQL database ini sangat sensitif antara huruf besar dan huruf kecil. Oleh karena itu, ketika teman-teman membuat tabel dan menginputkan data-datanya, teman-teman harus mengingat data-data format data-data yang teman-teman buat. Nah, nih dari tabel mahasiswa terdapat 2 nama yang tempat kelahirannya berada di Pekanbaru. NIM-nya ini seperti NIM 010, namanya Said M. Habib, tempat lahirnya Pekanbaru. Selanjutnya ada juga M. Amin. Nah, teman-teman juga bisa dikreasikan, teman-teman mau menampilkan apa di tabel dari tabel mahasiswa. Dari tabel mahasiswa sendiri terdapat beberapa kolom, yaitu NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, asal, semester, ID mata kuliah, ID nilai, dan ID kelas. Nah, ketiga ini merupakan foreign key dari
ketiga tabel yang lain, yang mana foreign key itu berfungsi untuk relasi antara tabel-tabelnya, sehingga kita dapat memanggil data dari satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, teman-teman juga bisa memvariasikan fungsi select ini. Contohnya kita panggil tempat lahir dan tanggal lahirnya siswa. Nah, sini kita juga bisa menggunakan fungsi like. Like ini bisa diartikan sebagai sama atau persis dengan datanya. Oke, contoh kita menggunakan S saja, S, lalu setelah itu saya agak lupa antara persen atau dan. Kita coba dulu ya teman-teman. Persen. Nah, jadi di sini saya menggunakan kunci where-nya ini, nama like S persen. Nah, S persen ini diartikan sebagai data yang awal datanya tersebut, awal nama data tersebut yaitu S, dan persen ini adalah terusan dari nama data tersebut. Nah, kalau kita balik, berarti persen di sini terakhirnya B. Dia akan muncul lagi Said Muhammad Habib, karena coba kita lihat seluruh namanya. Nah, jadi yang data dari nama di dalam kolom mahasiswa yang memiliki nama awalan S hanya Said Muhammad Habib dan lainnya tidak memiliki awalan S, maka data yang lainnya tidak ditampilkan karena sesuai perintah. Yang pertama adalah kita meminta data yang nama mahasiswanya itu berawalan huruf S, dan yang kedua nama mahasiswa yang akhir namanya berhuruf B. Nah, kita ketahui yang berhuruf B namanya cuman Said M. Habib saja dan lain tidak memiliki huruf B di akhirnya. Nah, itu contoh dari like-nya. Selanjutnya kita lanjutkan penggunaan select mahasiswa where lahir sama dengan kita coba menampilkan dari tanggal lahir. Kita coba 20 kita juga dapat mengambil kunci dari tanggal lahir, yaitu saya menggunakan tanggal lahir
29 Maret 2010. Nah, jadi mahasiswa yang kelahirannya 29 Maret 2010 yaitu bernama Khairul Izi. Nah, kita juga bisa memvariasikannya dengan sebagai contoh atau kurang deh. Nah, di sini kita menggunakan operasi lebih kecil dari tanggal 29 Maret 2010. Nah, jadi mahasiswa yang lahir pada tanggal lebih kecil dari 29 Maret 2010 itu akan ditampilkan. Nah, di sini ada dua mahasiswa yang memiliki tanggal lahir di bawah 29 Maret 2010. Yang pertama Said Muhammad Habib yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2000. Selanjutnya M. Amin yang lahir pada tanggal 16 November tahun 2003. Nah, teman-teman juga harus mengetahui format dari setiap komputer dalam penanggalan ini, karena setiap komputer ada yang berbeda tampilan tahunnya. Ada yang hanya menampilkan 2 angka di belakangnya saja, ada juga yang full. Oleh karena itu, mari kita coba apakah di laptop saya bisa menggunakan data yang full atau tidak. Oh, ternyata bisa juga. Di laptop saya masih bisa untuk mencari data dari tanggal lahir menggunakan tahun kelahiran 4 digit. Nah, itu tadi beberapa contoh penggunaan select dalam satu tabel. Selanjutnya kita menggunakan fungsi select dari beberapa tabel yang direlasikan. Contoh kita siswa mahasiswa. Nah, teman-teman, ketika kita ingin menampilkan data dari beberapa tabel, maka kita harus menuliskan format yang berbeda dari sebelumnya, yang mana sebelumnya kita hanya menuliskan select nama kolom dari tabel mahasiswa. Namun ketika kita ingin merelasikan beberapa tabel, kita harus membuat nama tabelnya terlebih dahulu, terus dot nama kolom yang akan kita tampilkan datanya. Selanjutnya mahasiswa dan nama, kita akan menampilkan dia kelasnya, semester siswa kelas dot kelas, lalu dia mengambil mata kuliah. Nah, from-nya yaitu dari tabel mahasiswa, lalu kelas, lalu MK. Where-nya di sini kita merelasikan antar tabelnya. Karena itu mari kita buat, yaitu pertama mahasiswa dot nama foreign key yang ada di tabel mahasiswanya. Nah, untuk foreign key kelas di sini kita membuat nama foreign key-nya yaitu ID underscore class. ID underscore class sama dengan tabel yang ingin kita relasikan.
kelas dot id kelas. Nah, ada sedikit perbedaan teman-teman. Di sini ketika kita menggunakan tabel mahasiswa itu dotnya itu menggunakan nama foreign key yang ada di tabel mahasiswanya. Sedangkan di tabel tujuannya, di tabel data kelasnya ini kita menggunakan foreign key yang telah direlasikan dengan tabel mahasiswanya. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati ketika membuat relasinya ini. Hanya mahasiswa dot id mk sama dengan mk dot id mk. Nah, di sini teman-teman saya membuat relasi hanya dari tabel mahasiswanya saja. Jadi hanya kita dapat mengakses relasi dari tabel mahasiswanya saja. Bisa juga dari beberapa kita menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain, tapi kita harus membuat relasinya antara tabel satu dengan tabel yang lain juga. Nah, tapi di sini saya hanya membuat relasi dari tabel mahasiswa untuk relasi ke semua tabelnya saja, dan untuk setiap tabelnya belum saya relasikan. Ketika teman-teman ingin merelasikannya semua, tutorialnya ada di video sebelumnya. Selanjutnya kita ingin menampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Despro. MK mata kuliah sama dengan dasar pemrograman. Nah, untuk mengurutkannya kita mengurutkan berdasarkan NIM-nya saja ya teman-teman. Nah, siswa.nim asj. Nah, order by mahasiswa.nim asj ini berfungsi untuk mengurutkan data-data yang ingin ditampilkan. Nah, ini dia. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Despro, dasar pemrograman, yaitu Amin dengan NIM 011 di semester 1 dan dia di kelas B. Nah, jadi ini salah satu contohnya dari cara menampilkan data dari relasi antara tabel-tabel menggunakan fungsi select. Nah, ini tadi format untuk menampilkan data dengan format yang biasa, yaitu where nama tabel dot nama kolom n. Nah, kita dapat menyingkat nama tabelnya ini agar tidak terlalu panjang. Kita lihat ini terlalu panjang dan nanti agak tidak sesuai barisnya, tidak cantik bentuknya. Contohnya saya buat mahasiswa itu disingkat NIM, yaitu nama, setelah itu T dot mata kuliah from mahasiswa. Nah, jadi setelah from nama tabelnya ini kita beri simbolnya tadi, yang mana mahasiswanya M, saya simbolkan M, lalu kelasnya saya simbolkan sebagai K,
dan MK nya saya simbolkan T. Nah, where nya kita singkat saja, jadi m.id class sama dengan k.id class and m.id mk sama dengan t.id mk dan T mata kuliah dasar pemrograman dan order by nim ASC. Nah, kita tidak bisa melihat pengurutannya karena datanya hanya satu saja. Jadi kalau nanti banyak itu nanti nampak pengurutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini dia tadi contoh dari select untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang sudah direlasikan. Nah, ini masih format yang biasa saja teman-teman. Selanjutnya mari kita coba dengan format inner join. Tuh, kita singkat saja ya teman-teman, nim from mahasiswa, lalu inner join. Nah, ini dia inner joinnya. Setelah inner joinnya, maaf sebelumnya teman-teman, di from ini kita hanya mengambil data dari tabel mahasiswanya saja. Nah, setelah inner join ini kita bikin tabel yang ingin kita relasikan dengan tabel mahasiswanya. K on kurung m.id class sama dengan k.id class. Selanjutnya inner join mk kita lambangkan dengan huruf T on m.id mk sama dengan t.id mk .id mk. Nah, sini baru kita bikin where-nya untuk menguncinya. Itu kita ingin menampilkan agar lebih banyak tampilannya, kita nampilkan name saja ya teman-teman, and name lebih besar dari 1010. Selanjutnya order by name ASC up to date. Nah, ini dia tampilannya. Ada 3 data, yang mana tadi where-nya yaitu name-nya lebih besar dari 010 ya, dan ditampilkan dengan name 011, 012, 013. Jadi ini dia tampilannya. Name, nama, semester, kelas, dan mata kuliah. Nah, jadi itu teman-teman fungsi dari beberapa format select
dalam database Oracle Express 11G ini. Mungkin cukup itu saja. Untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan di next video. Saya Said Muhammad Habib. See you.